Saya nggak akan merapat ke Jokowi karena saya menganggap Jokowi ada masalah yang menurut saya. Nanti saya akan sebut ini karena ini kan senjata saya ya. Tapi yang jelas menurut saya arah bangsa kita ini agak rusak membangun Pak Jokowi. Arahnya yang rusak. Arah ideologinya, arah politiknya, arah ekonominya, arah budayanya, itu semua agak rusak gitu. Jadi postur dari arah bangsa kita itu menurut saya terjadi pembelokan ya, yang karena itu menurut saya susah memaafkan ke Pak Jokowi. Suruh dia jawab sendiri. Makasih. Makasih ya. Saya nggak level dari. Menurut saya ya harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi Ya, Fahri Hamzah ini berbalik 90 derajat jika dulu sebelum diberi penghargaan bersama Fadlizon oleh Presiden Jokowi saat itu, Fahri sangat vokal memberikan kritik yang tajam, pedas kepada Pak Jokowi. Namun belakangan setelah penghargaan itu, Fahri malah berbalik, justru yang diserang secara habis-habisan adalah sosok Anies Baswedan yang memang beliau dikenal sangat tegas secara beroposisi, memberikan pandangannya terhadap Republik Indonesia ini. Namun Fahri Hamzah ini omongannya seperti termakan sendiri, dan selanjutnya bagaimana seorang Anies menanggapi itu semua, kita langsung saksikan berikut. Menurut saya Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Gitu. Pada waktu itu, karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah, gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Betul. Ya kan, agak karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI? Kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia, lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia misalnya itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya beliau agak introspeksi dan mengambil posisi lain. Menurut saya ya harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Pada waktu itu, karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah, gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Ya kan, agak karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI? Kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia,
lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia misalnya, itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya beliau agak introspeksi dan mengambil posisi lain. Cara Bung Fahri berpikir tentang Mas Anies yang kemudian tadi itu dibilang memanfaatkan kelompok-kelompok Islam kanan ini. Ya, gitu. ya. Apakah itu juga ada dalam pikiran Kim Plus ini yang membuat misalnya ada tanda-tanda Pak Anies itu memang sangat luar biasa. Nasdem akan Masya Allah. Ya. PKB akan menarik Ya. dukungan. Apakah ada dalam PKS juga ikut saya dengar. PKS? Iya. Ada yang sama ini. Ya, maksudnya saya khawatir ini. Iya. Semua orang alumninya. semua orang ini juga lagi ngomong sama Anies gitu loh. Iya. Lu tahu diri dikit lah, ya kan? Lu udah bikin ribut seantero Republik kemarin. Ngapain lagi bikin ribut ibu kota ini kan gitu. Tahu diri atau tahan diri? Dua-duanya. Kenapa pada takut Anies? Apa yang dimiliki seorang Anies sehingga kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? Gitu ya, bertakut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti. Gitu. Bagaimana menurut Pak Ikrar? Ya, sebetulnya Anies nih sosok yang menarik ya buat saya. Pada pemilu 2009, saya ditemui oleh seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan dia bertanya pada saya, Anies punya kans Kak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Saya kaget juga dong. Ya saya bilang, saya kenal Anies, coba buat saya pada saat itu, entah udah ada aturan atau belum, saya bilang he's still too young gitu kan, to become presiden, saya bilang gitu kan. Believe it or not ya, itu Anies ini adalah suatu tokoh yang menarik. Kenapa demikian? Karena dia bergerak di dalam suatu lingkup politik melalui jalan edukasi dulu. Nah pertanyaan saya, mengapa kok ada waktu itu begitu populer? Kalau populer di mata ilmuwan kita harus tanya juga ke mereka ya. Tapi kira-kira gini Pak Mas Ikrar, saya waktu pada era awal bekerja di bidang keilmuan memang banyak mengikuti conference di berbagai tempat. Ya di Australia, ya di Singapura, ya di Eropa, termasuk juga di Amerika. Nah pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan semua. Tapi yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Mas Ikrar, memang saya memandang usaha memajukan bangsa ini harus mulai dari pendidikan. Jadi walaupun background saya sebetulnya secara keilmuan nih, saya ini bidangnya ekonomi, S2-nya pun masih moneter, Mas. Dan S3-nya bidang political economy, tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi justru karena saya belajar di bidang itu, saya menyaksikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Bahkan 2009 itu, Mas Ikrar, saya ini menjadi moderator debat calon presiden pertama yang diselenggarakan KPU. Dan ketika saya menjadi moderator debat itu tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di tempat yang seberangnya gitu. Di kemudian hari. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Ira, tentu pandangan itu bermacam-macam. Ada banyak yang menyatakan pertanyaan yang serupa. Saya jalani setiap fase dan seringkali fase itu berulang atas apa yang saya alami dan mudah-mudahan jadi hikmah bagi saya. Ya, inilah yang kita ketahui dari sosok Anies Baswedan yang memang cerdasnya bukan kaleng-kaleng, punya wawasan yang sangat luas dan rekam jejak beliau juga di pemerintahan itu sangat hampir-hampir ya kalau kita saksikan hampir sangat luar biasa. Dan kita juga mendapati sebuah fakta di balik kesuksesan perjalanan yang begitu gemilang Pak Anies Baswedan, terlepas dari berbagai kritikan tajam. Salah satunya kita saksikan beberapa tahun terakhir itu datang dari seorang Fahri Hamzah, di mana Fahri Hamzah ini dulu adalah
oposisi sejati yang terus memberikan kritikan tajam. Eh, Presiden Jokowi memberikan kritikan tidak setengah-setengah, namun yang setelah Fahri ini mendapat penghargaan justru melunak, dan inilah yang dipertanyakan publik akhir-akhir ini, kemana vokal Fahri Hamzah yang dulu digaungkannya itu. Setelah menerima penghargaan memang Fahri melunak, bahkan cenderung kita lihat beberapa pernyataannya justru berbalik membela Jokowi. Anehnya Fahri justru menyerang beberapa kali sosok Anies Baswedan, khususnya ketika mau maju sebagai calon presiden yang saat itu diusung oleh PKS, Nasdem, dan juga PKB. Narasi-narasi Fahri Hamzah yang dulu beroposisi kepada Pak Jokowi nampak berbalik, dan kita juga tidak tahu ada apa di balik sikap perubahan yang signifikan itu dari sosok Fahri Hamzah. Dan kita membaca berbagai berita-berita, tak satu kali pun ini Pak Anies memberikan sebuah statement, pernyataan yang menyerang apapun itu bentuknya terhadap sosok Fahri Hamzah. Tapi kita lihat lagi, sosok Anies Baswedan adalah negarawan sejati, politisi yang cukup matang. Dia menanggapi hal-hal yang substansial saja. Adapun dengan Fahri Hamzah dibiarkan saja dengan berkuar-kuar dengan sendirinya. Pak Anies justru lebih fokus terus membumikan ide-idenya, gagasan-gagasannya, visi misinya terkait keindonesiaan untuk mau dibawa kemana arah bangsa Indonesia ini ke depan. Gagasan-gagasan Pak Anies tidak berhenti dengan berbagai kritikan yang datang. Justru itulah kesempatan menguji ide dan gagasan itu jika berdialektika, jika terjadi benturan-benturan sekalipun itu datang dari misalnya tokoh yang memang sangat populer ya, Fahri Hamzah, dengan menyampingkan ide-ide dan gagasan-gagasan Pak Anies Baswedan. Kita melihat tadi bagaimana Pak Anies ini dengan rekam jejaknya beliau baik ketika Menteri Pendidikan, terlebih lagi ketika beliau menjadi Gubernur Jakarta, itu sudah cukup membuktikan siapa sosok Anies Baswedan dan seberapa kuat kepribadian beliau, dan seberapa besar menjaga integritasnya untuk menjalankan amanah yang ada di pundaknya. Dan kita pernah menjadi sebuah saksi sejarah ketika itu menutup reklamasi. Pak Anies tidak gentar dengan siapapun untuk melawan para oligarki. Bahkan di dalam salah satu video, beliau dengan tegas melawan Luhut Binsar Panjaitan, yang dimana saat itu Luhut ingin seperti memaksakan reklamasi harus diteruskan karena ini akan merugikan ratusan triliun para investor. Dan Pak Anies di awal-awal menjabat gubernur saat itu, beliau dengan tegas tidak mempertaruhkan jabatannya, tidak mau dirupiahkan terhadap otoritas yang diberikan masyarakat kepadanya sebagai gubernur Jakarta. Itulah sosok Anies Baswedan. Sekian, terima kasih.